Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu Endah Sri Wulandari dalam mata pelajaran Etika Profesi kelas 10 Akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang profesi akuntan. Nah, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsultan hukum, penilai, notaris, dan internal auditor. Konsultan hukum yaitu seseorang yang tidak harus memiliki izin praktik sebagai advokat atau pengacara, tetapi ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyelesaian sengketa di bidang hukum. Berikut ini adalah syarat menjadi seorang konsultan hukum. Tidak ada kriteria yang tegas, tetapi paling tidak konsultan hukum harus mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang hukum, harus mempunyai latar belakang pendidikan hukum, dan memiliki pengalaman menyelesaikan sengketa hukum. Selanjutnya, tugas konsultan hukum. Konsultan hukum di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan bertugas memeriksa perusahaan-perusahaan yang diinvestasi oleh para investor. Konsultan hukum melindungi konsumen yang tertipu dan akan menyelesaikan kasus tersebut secara hukum. Selanjutnya ada profesi penilai. Penilai adalah pihak yang menilai perusahaan jasa keuangan atau aset-aset yang ada di perusahaan tersebut. Profesi yang selanjutnya ada notaris. Notaris yaitu pihak yang melakukan kegiatan surat menyurat dan yang membuat akta-akta yang bersifat hukum. Berikut ini adalah tugas notaris. Yang pertama, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Kedua, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Ketiga, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya atau melakukan legalisir. Keempat, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kelima, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan. Selanjutnya, membuat akta risalah lelang. Dan yang terakhir, membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan pengetikan yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani dengan membuat berita acara pembetulan. Dan yang terakhir yaitu internal auditor. Fungsinya untuk mengaudit atau memeriksa internal perusahaan untuk kepentingan internal perusahaan, memastikan manajemen sudah melakukan kegiatan dengan kaidah efektif, efisien, dan ekonomis. Tujuannya untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan diskusikan di forum Classroom. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.